Baik, kita akan belajar bagaimana cara mengirim data dari microcontroller ke TeamSpeak. Yang pertama kita bakal menyiapkan channel kita dulu di TeamSpeak. Kita buat new channel di sini. Kita yang belum login bisa login dulu ke webnya TeamSpeak. Di sini kita beri nama, misalnya saya beri nama data. Habis itu kita menggunakan fieldnya itu, misalnya saya menggunakan dua field, data 1 dan field data 2. Kalau mau lebih dari 2 juga bisa, jadi 3, 4, 5, 6. Di sini kita save channel ini teman-teman mau buat nanti channel publik atau privat. Kalau privat di sini IPv-nya itu dia panjang. Tapi kalau dibuat publik itu nanti lebih ringkas. Jadi contohnya saya buat publik jadi sharing, kita share channel view. Setelah kita share, maka ini jadi pendek. Oke, nanti kita akan perlu ini. Kita perlu ada dua buah, read sama write. Oke, kita lanjut ke codingannya. Ini contohnya codingan. Library yang kita gunakan itu ada library WiFi untuk connect WiFi, HTTP client untuk pengiriman data HTTP, Arduino JSON untuk memasking data JSON nanti yang kita baca. Di sini untuk koneksi ke WiFi, nama dan password. Di sini di point setup itu ada serial login untuk aktifin serial. Yang selanjutnya ini ada proses koneksi ke WiFi, memasukkan SSID dan password, menunggu sampai jaringan terkoneksi, WL connected. Selanjutnya, lanjut ke voice setup. Ini ada menanyakan apakah jaringan sudah terkoneksi. Jika sudah terkoneksi, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu ini ada HTTP client, HTTP untuk mengaktifkan fungsi HTTP. Di sini data yang saya kirim ada dua buah data random, 10 sampai 100. Ini bisa dibuat juga sama teman-teman nilai lain. Di sini kita perlu akan memasukkan URL-nya tadi. URL-nya ini kita dapatkan dari TeamSpeak di bagian ini. Ini untuk pengiriman. Jadi kita perlu ambil cuma sampai di sini. Oke. Setelah kita ambil, lalu kita masukkan ke koordinat TeamSpeak kita pastekan di sini. Ini kosong, kita pastekan. Oke. Nah, untuk data yang dikirim, ini tadi kan datanya nih. Nanti bisa diganti dengan pembacaan sensor dan lain-lain. Ini datanya ini kita buat satu, nilai itu adalah nilai satu, kedua adalah nilai dari kedua. Oke. Nanti ini akan digabungkan dengan string server name ini karena nanti ada tambah. Jadi nanti dia akan jadi satu kesatuan full. Nah, di sini baru terjadi proses pengiriman, yaitu ini linknya. Di sini kita akan membaca respon kodenya, HTTP GET kita baca. Apakah respon kodenya lebih besar dari 0? Jika lebih besar, kita akan membaca responnya. Oke, saat ini kita baca respon kode yang tadi di sini. Biasanya itu 200 kalau berhasil. Terus di sini kita akan baca responnya. Itu adalah data keberapa yang masuk ke TeamSpeak. Ini jika gagal, ini kita tutup proses koneksinya pakai HTTPS. Di sini rekan-rekan mau coba baca secara keseluruhan data yang ada di TeamSpeak atau hanya data tertentu. Ini misalnya ini link untuk yang hanya field 1. Oke. Sedangkan yang bawahnya ini membaca semua yang ada di TeamSpeak di satu data kita keseluruhan. Ini contohnya. Ini adalah ini yang feed ini keseluruhan. Field ini hanya kita masukkan di mana field yang akan kita baca, misalnya field 1. Nanti kita ubah jadi field 2 dan lainnya. Ini contohnya yang kita ambil. Oke. Result 2 ini dia menandakan adalah dua data terakhir contohnya. Ini ada dua data. Di sini datanya masih kosong.
Kalau kita mau cuma mengambil data terakhir, berarti satu aja, lebih pendek. Oke, tapi datanya lagi nggak ada. Jadi kita copy yang tadi itu, yang nggak usah ini, dari sini aja. Nanti tinggal ubah angkanya 2 jadi 1. Oke, kita masuk ke coding lagi. Sini, kita ganti. Set, result 2 ini kita ganti dengan 1. Oke, ini adalah proses untuk pembacaannya. Di sini adalah dia membaca respon kodenya. Nah, yang akan kita ubah nanti itu adalah data nih, yang get string, HTTP get string. Nah, data ini nanti datanya sebenarnya panjang, kayak gini tadi, kayak yang ini tadi datanya sebenarnya kayak gini. Cuma nanti kita parsing dengan Arduino JSON. Nah, inilah itu jadi Arduino JSON, dia memparsingnya data ini diparsing, jadi nanti dipisahkan. Ini channel name, ini vers 1, ini vers 2. Nanti datanya kita printkan di serial monitor, namanya data 1, data 2-nya. Ini jika gagal dia error, dia menampilkan. Ini juga tadi yang respon kodenya kalau gagal, di sini baru HTTPN, ditutup prosesnya. Oke, kita upload. Kita akan melihat apa yang akan terjadi. Data masih kosong. Data 1, data 2 ini bisa kita ubah-ubah juga namanya. Itu terserah dari user. Oke, proses uploadnya ternyata lama. Kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu. Oh, sorry. Oke, sudah 100. Kita akan melihat ini. Oke, sudah terhubung. Oke, terbaca. Datanya terbaca. Coba kita samakan dengan yang di servernya. Oke. Oke. Contohnya kayak oke. 5543. Oke. Data sudah terbaca dan terkirim. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.